Kedua kelompok Muslim. Di dunia ini terdapat dua kategori atau kelompok Muslim. Yang pertama adalah orang-orang yang membela Muhammad dan apapun yang dilakukannya, tanpa mempedulikan pertimbangan kepatutan, kebenaran atau keadilan. Mereka tidak menyangkali pernikahannya dengan anak berusia 9 tahun. Pembunuhan-pembunuhan yang dilakukannya, pembantaian-pembantaian tawanan perang, genosida-genosida, perkosaan, kebejatan seksualnya, dan semua perbuatannya yang tidak terhormat. Bagi mereka ia adalah manusia sempurna, dan tidak seorang pun boleh mempertanyakan tindakan-tindakannya. Kelompok yang kedua adalah orang-orang yang menyangkali sebagian atau semua fakta histori mengenai Muhammad dan membengkokkan bukti agar membuatnya dapat diterima oleh moralitas modern. Mereka disebut orang Muslim moderat. Di dalam cangkang orang moderat adalah orang-orang yang menyangkali kebenaran menjijikan mengenai nabi mereka, lebih menyukai dusta daripada kebenaran dan hidup dengan kepala mereka disembunyikan dalam tanah. Kedua kategori atau kelompok kaum muslim di atas dapat dibedakan dari bagaimana cara mereka menerima keotentikan Quran dan hadis. Kelompok pertama menerima baik Quran dan hadis dengan penuh keyakinan. Sedangkan kelompok kedua adalah mereka kaum muslim yang menyangkali sebagian hadis dan mencoba menafsirkan Quran kembali agar sesuai dengan norma-norma modern yang berlaku saat ini dan dapat diterima dengan akal sehat, walaupun dengan cara yang bertentangan makna sesungguhnya. Kita akan telaah lebih dalam kelompok kedua ini. Hampir selama 1200 tahun kumpulan hadis Al-Bukhari dipandang, dan masih dipandang, oleh mayoritas muslim sebagai setingkat di bawah Quran. Orang-orang muslim, terutama dari kelompok Sunni, memandang hadis terpisah dari Quran dan merupakan sumber tuntunan. Hadis adalah kisah-kisah kehidupan Muhammad, yang dikumpulkan oleh para cendekiawan pada abad kedua dan ketiga setelah hijrah. Hadis-hadis yang paling terkenal dan dihormati adalah dari Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Hadis-hadis itu disebut sahih, benar, lurus, otentik, karena telah melalui proses otentifikasi yang ketat. Namun kita bisa melihat ada tren baru di kalangan sekelompok kaum muslim, yang menyangkali otentisitas hadis secara keseluruhan. Mereka bahkan berani menyebut para pengumpul hadits yang terkenal itu sebagai para penipu dan pembohong. Ini berarti membunuh orang yang membawa berita. Para pengumpul hadits tidak menciptakan kisah-kisah yang membuat mereka menerima penghinaan besar itu. Yang mereka lakukan hanyalah mengumpulkannya, mengkompilasi dan memberikan rangkaian narator yang kesemuanya itu kembali kepada Muhammad dan para sahabatnya. Para cendekiawan muslim mula-mula menerima hadis sebagai sahih hanya jika otentisitasnya telah ditetapkan atas dasar fani riwayat, seni keteraturan narasi, dan fani ayat, seni konkordansi logis. Lebih jauh lagi, sebuah hadits tidak boleh berkontradiksi dengan sunnah dan Quran. Tidak seorang pun di antara kita yang mempunyai kualifikasi untuk menentukan akurasi metodologi yang digunakan dalam menerima atau menolak sebuah hadits yang berdasarkan fani riwayat. Semua itu adalah kisah-kisah lama. Semua orang yang melaporkannya sudah wafat lebih dari 1000 tahun yang lalu dan kita tidak mempunyai sarana untuk memverifikasi kebenaran kisah-kisah mereka itu. Saat ini satu-satunya metode yang ada untuk menentukan kebenaran sebuah hadis adalah fani ayat dan kesesuaiannya dengan Quran. Mari kita lihat beberapa contoh dari komentar-komentar yang ada dalam video di channel ini. Dalam video yang berjudul Muhammad dan Seks, Part 7 Muhammad dan Aisyah, di mana sudah dibuktikan bahwa Muhammad menikahi Aisyah pada waktu berumur 6 tahun dan menyetubuhinya pada usia 9 tahun ketika Aisyah masih belum mengalami haid pertamanya. Namun kelompok kedua ini akan mencoba dengan segala cara mencoba membuktikan bahwa hadis tersebut tidak sahih.
Misalnya dengan cara berbohong dengan mengatakan bahwa sumber hadis tersebut hanya bersumber pada satu orang, yaitu Urwah, ayahnya Hisham. Namun ketika ditantang dengan hadis dari Sahih Muslim nomor 2550, mereka langsung mengalihkan pembicaraan ke topik lainnya. Bahkan dalam video yang sama di mana telah dibuktikan bahwa Allah SWT dalam Quran mengizinkan perkawinan dengan anak perempuan yang belum mendapatkan haid pertamanya. Dan kelompok ini akan mencoba dengan segala cara untuk membelokkan pembicaraan atau bahkan menggunakan logika bengkok dengan mengatakan hal tersebut tidak berlaku lagi saat ini. Demikian juga dengan ayat-ayat pedang yang diambil dari surah 9 ayat 29 dan surah 9 ayat 5. Mereka akan mencoba mengelak dengan mengatakan bahwa ayat-ayat tersebut hanya berlaku pada saat itu dalam kondisi perang. Padahal jelas-jelas terdapat banyak hadis yang menyatakan bahwa Muhammad memerintahkan untuk berperang atas dasar ayat tersebut. Kalau memang ayat tersebut hanya berlaku ketika penyerangan ke Mekah, lalu bagaimana mereka menjelaskan sejarah kekhalifahan yang melakukan penyerangan ke negara-negara lain seperti Mesir, Yemen, Turki, Irak ataupun Iran, dengan menggunakan dasar ayat-ayat tersebut? Ketika kelompok ini ditunjukkan ayat-ayat tentang pemerkosaan terhadap tawanan perang atau ayat menyetubuhi budak perempuan tanpa harus dinikahi, mereka akan mencoba untuk balik mencomot sana-sini tanpa melihat ayat-ayat sebelum atau sesudahnya ataupun konteksnya dari kitab suci lainnya yang menurut mereka melakukan hal yang sama. Mereka lupa sama sekali bahwa membuktikan orang lain salah tidak dengan otomatis membuat diri mereka benar. Terlebih lagi ketika apa yang mereka comot ternyata tidak benar. Contoh lainnya seperti dalam suatu series video tentang kontradiksi Quran dan sains, yang jelas-jelas tidak masuk akal sehat atau bertentangan dengan sains. Kelompok ini akan mencoba membelokkan terjemahan sehingga ayat-ayat tersebut akan kelihatan sesuai dengan akal sehat dan sesuai dengan sains. Mereka tidak malu-malu lagi untuk membuat suatu berita hoak demi membuktikan apa yang mereka percayai sesawi akal sehat. Seperti yang dijelaskan dalam video yang berjudul Muslim Hoak, Haman pada zaman Fir'aun. Kita sudah melihat bagaimana kelompok kedua mencoba dengan segala cara memperkosa ayat-ayat Quran ataupun membengkokkan hadis agar semuanya sesuai dengan keinginan mereka. Sedangkan kelompok pertama, mereka benar-benar mengimani 100% apa yang diperintahkan oleh Allah SWT dalam Quran dan hadis. Mereka memerangi dan membunuh orang-orang non-muslim hanya demi alasan agama. Mereka tidak malu-malu memperkosa tawanan perang, seperti yang dilakukan oleh Muhammad dan menurut ajaran Quran. Sebenarnya ada satu kelompok lagi selain dua kelompok yang disebutkan di atas. Kelompok ini adalah kelompok yang mencari kebenaran dan bukan pembenaran seperti kelompok kedua, atau langsung menelan mentah-mentah ayat-ayat Quran dan hadis seperti kelompok pertama. Kelompok ini adalah kelompok yang menggunakan akal sehat mereka dengan meneliti lebih lanjut kebenaran akan firman Allah. Mereka mempertanyakan keabsahan ayat-ayat dan hadis tersebut. Mereka tidak malu-malu untuk mempertanyakan kebenaran, walaupun dilarang karena dapat menyebabkan murtad seperti yang tertulis dalam surah 5 ayat 101 dan 102. Surah 5 ayat 101 dan 102. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu, dan jika kamu menanyakan di waktu Al-Quran itu diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah memaafkan kamu tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Sesungguhnya telah ada segolongan manusia sebelum kamu menanyakan hal-hal yang serupa itu kepada nabi mereka, kemudian mereka tidak percaya kepadanya. Dan pada akhirnya kelompok ini menjadi murtad.
karena mereka mengetahui bahwa bila mana kitab suci itu adalah benar adalah firman Allah, maka mengapa harus takut dipertanyakan? Seharusnya semakin dipertanyakan akan semakin dikuatkan iman mereka. Hanya apabila kitab suci itu adalah kitab suci palsu, maka ketika semakin dipertanyakan akan semakin terlihat kepalsuannya dan menyebabkan murtad. Bagi teman-teman muslim sekalian, termasuk kelompok manakah Anda? Kelompok pertama atau kelompok kedua? Atau Anda akan menjadi kelompok lainnya?